Tak ada dari kita yang suci, tak ada. Punya semua kita tu punya kesalahan. Tak ada kita yang suci, setiap kita ada salah. Maka tahanlah, simpanlah rahasia aib orang-orang itu. Tak boleh kita sebarkan, disimpan elok-elok. Karena kalau kita sebarkan, suatu saat Allah akan buka aib kita. Dan kita pun menjadi mulia ini bukan karena hebatnya kita, lagaknya upah kita, berilmu kita, alim, bukan itu. Hebatnya kita karena Allah tutup aib-aib kita. Sekiranya Allah buka aib kita, sipak wang gitu. Tak terpandang kita di masyarakat. Kita terpandang di masyarakat karena Allah tutup aib kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang berkah ini kita masih dapat bertemu, bertatap muka untuk meneruskan kajian tafsir kita. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma sami'at bimakrihin arsalat ilaihin wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Hadirin dan hadirat sekalian, ayat terakhir yang kita baca pada pertemuan sebelumnya itu adalah wa qala niswatun fil madinah. Wa qala niswatun fil madinatil imra'atul aziz, dan telah berkata perempuan-perempuan dalam kota itu, imra'atul aziz, bahwa istri orang besar, turawidu fataha, menggoda merayu bujangnya, an-nafsi, inginkan dirinya, qad syaghafaha hubba, karena dia telah murung karena cinta, inna lanaraha, sesungguhnya kita telah melihat dia, fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata.
Walaupun Allah tidak sebutkan nama perempuan atau istri orang besar itu, tapi kita sudah sebutkan namanya yang cukup terkenal, Zulaikha. Cantik jelita. Pada zaman itu Zulaikha inilah yang paling cantik. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, setelah peristiwa itu para perempuan ini bercerita dalam pertemuan-pertemuan untuk cabang atas. Cabang atas itu untuk kalangan masyarakat atas. Bila ada pertemuan-pertemuan, jadi perempuan-perempuan kelas atas ini, high class ini berbincanglah, bercerita. Cerita ini, cerita itu tentang pakaian, sudah berapa dibeli, cerita tentang suami, anak, sudah sekolah atau belum. Dalam pertemuan-pertemuan itu dibicarakanlah, dibisik-bisikkanlah ada satu peristiwa, yaitu bahwa Imratul Aziz ini telah merayu menggoda bujangnya, inginkan dirinya, dia telah murung, dan cakap itu ditambah-tambah lah, bahkan cerita itu ditambah-tambah mengado-ngado, dan itu memang biasa terjadi dalam sebuah kalangan masyarakat. Jadi rahasia yang sudah ditutup rapi itu, tapi kita mesti ingat, atap rumah, dinding rumah mendengar cerita-cerita dalam rumah itu. Bahkan terkadang cerita yang kita ceritakan dalam rumah kita belum keluar cerita atau sudah keluar. Tak tahu kita, tahu aja uang. Aneh tuh. Kadang-kadang cerita tuh, orang belum menceritakan sesuatu hal, tapi ekspresi dia menjadi cerita. Ini lebih hebat lagi. Dia merasa kecewa, contohnya diungkapkan dengan ekspresi dia, raut wajahnya, itu diterjemahkan orang dengan terjemahan yang salah. Pergi dia ceritakannya, tengok dia begini-begini, diceritakan, padahal yang punya apa belum cerita lagi, hanya ekspresi wajah saja. Inilah kita mesti hati-hati, tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian. Tentu Allah tidak ceritakan ini semuanya secara detail. Kalau ceritakan secara terperinci atau balah Quran, maka datanglah para mufassir mentafsirkan sejarah itu. Maka kata Allah dalam ayat ini, inna lanaraha fi dhalal mubin, sesungguhnya kita telah melihatnya pada kesesatan nyata. Jadi mereka ni mulai menambah cerita tu. Tak betul Zulaikha ni. Kenapa? Ada kan hondak sama budaknya. Dia cantik, kaya, lagak, pakaian bekinya, berkilat. Hondak sama pekojonya. Kan aneh gitu pokoknya. Iya, aku heran juga nyo. Bertambahlah. Heran juga aku nyo. Dia belum dengar lagi, tapi ceritanya aku pun dongak juga katanya. Tapi lo dongaknya. Begitulah dalam sebuah masyarakat kerap terjadi begitu. Ada lagi mengobarkan aku katanya. Nanti kalau kita panggil, ada Tuhan menceritakan hal ini, disampaikannya. Ada katanya. Siapa uangnya? Adalah. Adalah itu jawaban mati itu. Adalah. Adalah sampai kiamat tak ada jawabannya. Adalah. Mungkin itu jawaban yang dibuat-buat, diada-adakan. Ini kita hati-hati. Karena lisan boleh menjadikan satu kelompok berperang. Bersahabat pun hati-hati juga kita. Oleh karena itu kalau kita bersahabat, bersahabatlah elok-elok. Jangan ditumpahkan semuanya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Pada tahun yang kedua mulai bersintikan gitu. Tak tahu gitu. Ada aja lah halnya. Tak bertoguan, mulailah datang uang. Ya. Padahal selama setahun itu udah ditumpahkan cerita kita semuanya. Ditumpahkan cerita kita semua. Diceritakan sur pula, sodap dia. Rupanya tahun berikutnya tak belokan. Cerita yang kita ceritakan tuh diceritakan pada orang. Oleh karena itu, kalau kita ada suatu hal, satu perkara, janganlah kita ceritakan, kita adu hal kita kepada orang. Pilihlah yang elok. Kalau kita punya hal
hal pribadi kita, hal dalam rumah tangga kita, kita ceritakan kepada orang supaya dibereskannya, diselesaikannya. Masalah kita tidak selesai, cerita kita diceritakan kepada orang, semua orang tahu. Maka ada satu ungkapan, as-sirru bainal itsnaini yantashir, rahasia di antara dua orang tersebar. Iko cerita kita berdua aja ya, yang kau pasang uang, iyalah. Isu yang cerita itu cerita bang, bilang juga kita berdua aja bang. Ini nama rahasia umum, uang semua udah tahu dah. Patutlah setiap ayat dia mandang kita aja, upon cerita kita udah tahu semua orang dah. Itu as-sirru bainal itsnaini yantashir, rahasia di antara dua orang tersebar. Payah kita mesti belajar untuk menahan cerita itu, karena tak elok. Karena masing-masing kita punya cerita. Tak ada dari kita yang suci, tak ada. Punya semua kita tuh punya kesalahan. Tak ada kita yang suci, setiap kita ada salah. Maka tahanlah, simpanlah rahasia aib orang-orang itu. Tak boleh kita sebarkan, disimpan elok-elok. Karena kalau kita sebarkan, suatu saat Allah akan buka aib kita. Dan kita pun menjadi mulia ini bukan karena hebatnya kita, lagaknya upah kita, berilmu kita, alim, bukan itu. Hebatnya kita karena Allah tutup aib-aib kita. Sekiranya Allah buka aib kita, sipak wang gitu, tak terpandang kita di masyarakat. Kita terpandang di masyarakat karena Allah tutup aib kita. Jadi Zulaikha ini ceritanya itu tersebarlah, rahasia umum, orang tahu dah. Terutama untuk ya kita sebutkan masyarakat cabang atas lah. Asal ada pertemuan cito, dalam cito dah apa ayo dah aku dah ada. Maka ayat yang saya baca tadi, falamma sabi'at bimakrihin, maka tatkala didengarnya celaan mereka, sampailah berita itu ke telinga Zulaikha. Ternyata jadi perbincangan dia. Manalah goma kita dibicarakan orang, tak ada yang goma. Kalau bicarakan tentang kehebatan kita, memanglah kita melambung-lambung. Goma kita, kalau bisa setiap hari orang bicarakan kita tentang kemuliaan-kemuliaan kita, ikut tentang aib kita, tak ada yang suka. Oleh karena itu Allah menutup aib kita, Allah menutup, kita pula buka, kan bertolak belakang itu. Maka tatkala telah didengarnya bimakrihinna, celaan mereka itu, ya, arsalat ilaihinna, diundang ialah. Ya, ini adalah cara-cara mengundang itu. Kalau kelas kita mengundangnya, main bosan aja. Jangan lupa ya, besok datang. Kalau ke arwah, biasa masih selesai. Ini tentulah kelas atas ini lain cara mengundangnya. Arsalat ilaihin, diundanglah. Jadi Zulaikha ini tuan-tuan sekalian, seorang perempuan selain cantik jelita, pandai. Pandai. Di mana letak kepandaian beliau ini? Ketika dia mendengar celaan ini, yang berkomun ini sahabat-sahabat dia nih, bukan orang lain. Tona ditenangkannya dirinya. Tak sodak, tak tenang sebenarnya, tapi ditenangkan jiwanya. Dia menempuh jalan lain sesuai dengan kepintarannya. Apa ditempuhnya? Diundang. Diundangnya kawan-kawannya itu. Itu makna arsalat ilaihin. Wa a'tadat lahunna muttaka'ah. Muttaka'ah ini sandaran. Jadi setelah sampai para undangan tadi itu, ya, kita tak sebut sana ada teratak segala macamnya, ya, tapi namanya istana, rumah mewah orang besar kedua negeri Mesir itu. Ya, dalam tradisi Arab itu
kursi itu di bawah semuanya. Jarang orang Arab di kursi, kita aja. Permadani aja gitu, karpet, ada tilam yang bisa untuk berbaring dan lainnya. Orang mewah pula, orang kaya, tentu persediaan itu yang mewah-mewah. Muttaka itu sandaran, kursi di bawah ada sandarannya. Jadi hadirin hadirat sekalian, disiapkan sandaran yang namanya jamuan untuk tetamu beliau, segala macam buah-buahan dan minum-minuman yang begitu lezat tentunya. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, dan diberikan tiap-tiap orang dari mereka itu sikin. Sikina itu sebilah pisau. Adakah Zulaikha sudah tahu apa yang terjadi? Allahu a'lam, tidak diceritakan. Yang jelas beliau sediakan kue-mue, beliau sediakan air minum beraneka ragam macamnya, dan segala macam buah-buahan, dan setiap orang beliau berikan sebilah pisau untuk membelah buah-buah tadi. Yalah, kalau orang-orang high class tu, rambutan tu bukaan bukan pakai apa dah, pakai tangan gua. Ikan bukan hitam kuku aja. Orang kaya kadang rambutan dia makan sebiji 2 biji, pakai pisau, buka. Kita sekilo makan rambutan gua. Orang kaya begitu dia. Kalau dia berbentuk cuci tangan, dia tadi colok mau apa dulu. Itu terkadang dalam sebuah negara itu dia tuan-tuan sekalian, ada cuci tangan tuh, itu berlubang dia, itu ada apa namanya ya macam teko lah gitu untuk menyuci, membersihkan, masuklah ke dalam lubang tuh. Jangan salah, yang salah terminum air itu cuci tangan. Orang yang tahu itu ada dalam babul at'imah. Saya punya mengajar itu kitab Ihya Ulumuddin dalam makan itu. Apa kata Ghazali itu? Begini kata beliau ini. Jadi kalau kita makan pakai tangan, kan ada orang Goma makan pakai tangan. Kata dia supaya tambah sodap, kata dia. Apalagi tidak cuci tangan, tambah sodap katanya. Tahiyah tidak. Tangan yang ada kuah segala macam ini dilapnya dulu dengan tisu. Baru dibasuhnya, dia bersih. Kalau tidak dia nasi itu lengket, kuah macam dibasuhnya, nanti nampak orang kuning-kuning nanti di tempat cuci tangan itu, goli wang. Kalau artis ini tuan, memang artisnya adalah kelemahannya, kelebihannya juga. Sebagian artis tuh makan nasi itu dengan 3 jari saja. 3. Sodap kita menengok makan, artis makan sodap kita menengoknya 3 aja. Menyuap pun lama. Kita 5 jari sekejap. Tengok tu, tengok artis makan 3 jari aja. Itu kita mesti latih, kita pelajari. Itu dalam Ihya itu diceritakan tentang babul at'imah, bab tentang makanan. Setelah tersedia semuanya oleh Zulaikha tadi, diberikan setiap orang itu pisau, sikina, wa qalat ikhruj. Ukhruj. Ini ukhruj ini dia, kalau huruf ketiganya dhammah maka dibaca ukhruj. Kalau huruf ketiganya kasrah maka dibaca akhrij. Begitu dia. Kalau ukhruj keluarlah, akhrij keluarkanlah. Jadi maksudnya waqalat ukhruj, berkata Zulaikha ukhruj kepada Yusuf, keluarlah engkau alaihinna kepada mereka. Setelah siap semuanya, persediaan tadi sudah siap, maka diperintahkannya kepada Yusuf, ukhruj alaihinna, Yusuf keluarlah engkau.
Yusuf pada waktu itu masih berada di istana, belum keluar lagi, belum diusir lagi, atau belum dipenjarakan lagi, masih berada dalam rumah, dalam istana. Cuman mungkin format yang berbeda. Keluar Yusuf tadi ini, keluar Yusuf tadi itu ada film tuh, film Yusuf, tapi tak sesuai karena sutradara ini banyak non muslim, payah kita. Keluarlah Yusuf tadi, tuan-tuan sekalian. Falamma ra'ainahu akbarnahu, maka tatkala mereka itu ra'ainahu, kalau kita laki ra'ainah, kalau perempuan ra'ainahu, ya pendek dia. Maka mereka tatkala mereka melihatnya, kan sedang bincang-bincang nih, sedang berkumpul-kumpul, keluar Yusuf tadi itu, kan nampak semuanya. Ra'ainahu, mereka melihat Yusuf. Akbarnahu, akbar ini kita terjemahkan mereka mengaguminya, semua mengaguminya. Akbar artinya itu mereka memandang tinggi, memandang besar, memandang hebat. Akbar, besar. Tapi kita terjemahkan akbarnahu ini mereka semua mengaguminya. Jadi akbarnahu, mengaguminya itu tak soda lagi lah. Macam kita mendengar satu nyanyian, suara yang indah, terpana gitu, tak soda gitu, karena kita tidak bisa menirunya. Atau kita menonton pertandingan sepak bola, apa namanya, kumpulan atau grup kesayangan kita, klub kesayangan kita, tak soda gitu, kok membakar tangan gitu, atau membakar orang lain, tak sadar kita. Atau kita lagi asyik-asyik mokok, tak sadar berjatuhan napi okok, berlubang semua pokoknya. Jubah nih tak ada yang sempurna, berlubang semuanya. Tengok dari dado kok sampai ke bawah berlubang semuanya. Ada yang bos, ada yang kocik, tak sadar. Sadar betul mokok ini. Akbarnahu, ikum manusia. Wa qatta'na aydiyahunna, maka mereka potong tangan-tangan mereka. Tak soda. Jadi kita terjemahkan wa qatta'na aydiyahunna, mereka lukai. Ya. Karena kalau kita dipotong-potong betul, jadi mungkin mereka melukai tangan-tangan mereka. Ada yang tercucuk apanya, tapak tangannya, ada melukai jari-jari mereka ini. Podih lah, ada kan tak podih, pisau tajam, tak sadar mereka, terluka tangan mereka. Kita pun tak ada bahasa yang paling tepat untuk membahasakan macam mana tampan Yusuf ni, atau kita bahasakan begitu jelitanya. Walaupun jelita ini bahasa identik dengan perempuan jelita, kita bahasakan malah ini begitu jelitanya Yusuf ini, cantik betul, ganteng dan tampan betul. Tak ada kata-kata yang mungkin topek untuk membahasakan itu. Kenapa? Karena sampai orang melukai tangan-tangan itu, kan tampan itu. Wa qulna hasya lillah, berkata mereka, wa qulna hasya lillah, maha suci Allah. Keluarlah, meluncur dari mulut mereka itu perkataan maha suci Allah. Ya, itulah namanya untuk membentengi mereka. Kalau tak tersebut itu, aja kalah ditokam Yusuf itu juga. Wa qulna hasya lillah, maha suci Allah, itu membentengi gitu. Ada juga kelebihan perempuan-perempuan nih. Makanya kalau kalau berjalan-jalan, berpakaianlah kita. Karena pakaian itu yang bisa memberikan tameng kita. Kalau tidak, kita pun tak kuat terhadap diri kita. Kita tak mampu menjaga diri kita. Tapi kalau kita pakai kopiah putih, apa gila? Sogan kita nak berbuat yang tidak baik lah. Kita jaga betul kok. Tapi kalau kita tanggalkan kopiah kita, pakai baju kaos kita,
itu membuka peluang. Tapi kalau berpakaian seperti yang kita pakai ini, pergilah kita kemana-mana, pakaian itu akan menjaga diri kita. Oh, malu saya tuan pakai macam itu, tolak dah ni. Ya, tolak dah. Maka mereka berkata, wa qulna hasyillah ma hadza bashar, ika bukan manusia. Kenapa dikatakan bukan manusia? Kalau dikatakan manusia, mana cacatnya? Tak ada cacatnya, tak serupa dia. Kalau kita ni banyak cacat kita, ini mana cacatnya? Kalau dikatakan manusia, mana cacat Yusuf? Tak ada. Maka patutlah mereka mengatakan ma hadza bashara, ini bukan manusia. In hadza, lain tidak, ini adalah malakun karim, malak yang mulia. Oh, malaikat punya. Ika malaikat bukan manusia ni. Manusia bukan seperti ini. Ketika melihat suasana itu, ada leganya Zulaikha. Ini obat bagi beliau lah. Ketika beliau mendengar celaan mereka, sekarang mereka tahu rasa. Bukan begitu dia logikanya itu. Maka pantaslah beliau mengatakan yang Allah sebutkan dalam firman Allah, qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fihi. Maka berkata Zulaikha, tengok dah podih semua, tak apa dah, tangan-tangan kawan-kawan ni ke podih dah, luka, mungkin ada berdarah. Berkata dia, inilah dia yang kamu cela aku. Itu dia, ikalah dia uangnya. Dalam bahasa kita, ikalah dia yang kamu cela aku karenanya, itu ikalah dia uangnya. Yang kau ceritakan aku tu begini begitu, kau tambah lagi, ikalah dia. Engkau sekalian baru sekali menengoknya, sudah kalian lukai tangan-tangan kalian. Aku, kata dia, ku asuh dia dari umur 12 tahun. Ku tengok perkembangan jasmani rohaninya, ku tengok makan minumnya. Aku masih tahan. Lama-lama tak tahan juga aku. Kan begitulah dia. Bahasa kasarnya begitulah. Tak bisa aku menahan diriku. Jadi tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, memang pada akhir cerita itu nanti memang ada riwayat mengat pro dan kontra, bahwa yang pada akhirnya memang Nabi Yusuf kawin dengan Zulaikha. Ketika Yusuf dikeluarkan dari penjara, suami Zulaikha meninggal. Kawinlah Yusuf dengan Zulaikha ini. Tapi Zulaikha ini jatuh miskin dan menjadi buta. Kenapa? Sedih karena tidak mendapatkan Yusuf. Ceritanya begitu, ada riwayat begitu. Kalau ada yang mengatakan itu tidak benar, itu pendapat dia, pandangan dia. Ada pandangan seperti ini juga, termasuk Al-Qurtubi. Bahkan Zulaikha selalu menanti lewat Yusuf, dan dia selalu mengatakan, hamba menjadi raja karena ketaatannya, raja menjadi hamba karena kedurhakaannya. Itu kata Zulaikha. Hamba menjadi raja karena ketaatannya, itulah Yusuf. Kemudian raja menjadi hamba karena kedurhakaannya, dirinya. Dan Yusuf tahu Yusuf dipanggilnya kemudian ya dipanggil dengan ajudan-ajudan Yusuf lah, dimandikan segala macamnya. Dan riwayat Zulaikha itu menjadi cantik kembali. Kawinlah mereka, punya anak 2 orang. Itu satu riwayat begitu. Kawin lagi mereka ini. Apa sebabnya kawin? Ternyata Zulaikha masih perawan rupanya. Lama kawin sama Kitfir itu, rupanya Kitfir ini mohon maafnya, lomah sawatnya. Nanti kalau pulang yang Cito ini jangan ikut pula. Jangan yang ikut. Ya, bukan ikut intinya. Saya nak menceritakan aja. Karena banyak riwayat. Ya, kenapa aku mau sama kamu? Karena aku tercantik pada zamanku, engkau tertampan pada zamanmu, dan suamiku begitu. Kawinlah mereka, punya anak 2.
kisah tentang perkawinan Yusuf dan Zulaikha ini itu panjang ceritanya tuan-tuan sekalian, sampai bukan melibatkan sampai tersebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebenarnya ketampanan Nabi Muhammad itu melebihi ketampanan Yusuf, tapi hanya segelintir saja Allah keluarkan. Itu belum kita cerita itu lagi. Ketampanan Nabi Muhammad itu melebihi ketampanan Nabi Yusuf, tapi Allah tidak tampakkan semuanya itu. Nah, itu ada di Asy-Syama'il Muhammadiyah, ada di kitab Barzanji itu ada juga, tapi kita kan membaca ajanya kan. Inilah dia yang engkau cela aku karenanya. Karena dia uangnya. Dan Zulaikha mengakui ini hebat nih. Ini orang seperti ini hebat nih. Ya. Kata beliau, walaqad rawattuhu. Oh ya. Dal bertemu ta ni hilang dalnya. Muncul ta-nya. Itu tajwid pula. Walaqad rawattuhu. Sesungguhnya kata beliau ni, aku telah merayu, mengakui kelemahannya. Ada orang payah mengaku kelemahannya, paling payah mengakui kelemahan, paling payah mengakui kelebihan orang lain. Zulaikha mengakui kelemahannya. Apa kelemahan? Disebutnya, sesungguhnya aku telah merayunya, menggodanya, inginkan dirinya. Fasta'sam, tapi Yusuf ini ista'sam. Apa dia? Berteguh hati, tak mau dia. Itulah Rasulullah sebutkan sab'atun yuzillumullah, itu ada 7 golongan yang Allah berikan naungan, yang mana golongan tidak mendapat naungan di antaranya warajulun idza da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki dipanggil, dirayu oleh seorang perempuan dzatu mansibin wa jamalin, yang mempunyai kedudukan dan kecantikan, berkata dia, laki tadi, ini akhafullah, aku takut. Inilah Nabi Yusuf bisa menahan. Kalau kita ni payah tuan ya. Belum tahu lagi katanya, tak usah cerita lagi, tak usah cerita, payah memang. Fasta'sam, berteguh, dia akui kelemahannya. Ini menunjukkan ketinggian budi Nabi Yusuf, tampan, mulia, punya akhlak yang mulia, tak sembarangan orang memiliki. Wa illam yaf'al ma amuruh, dan sekiranya dia tidak mau mengikuti apa yang kuperintahkan, katanya, la yusjadanna, niscaya dia akan dipenjarakan, wa la yakuna minas sagirin, niscaya dia akan menjadi hamba yang hina dina. Jadi tuan-tuan sekalian, didengar Yusuf itu, kita itu. Jadi kalangan atas ini ya, walaupun perempuan berkuasa, semuanya bisa dibuat, semuanya bisa dibuat. Tentulah jatuh harkat martabat Zulaikha, seorang bangsawan, dipanggil bawahannya tuh, ya apa namanya, khodamnya, pembantunya, kemari, khodamnya tidak mau, kan merasa terhina. Dan sekarang ini Zulaikha sudah mendapat backing. Kalau sebelumnya beliau dicela oleh sahabat-sahabatnya, sekarang beliau mendapat dukungan dari sahabat-sahabatnya. Sebelum beliau dicela, oh begini, begini. Setelah nampak Yusuf, berbalik. Dulu sebelumnya mencela Zulaikha, sekarang membela Zulaikha. Ini tak bisa katanya. Ini mereka pandang Yusuf ini sombong. Jadi mesti dibuat sesuatu, apa? Dipenjarakan aja, dipenjarakan saja, supaya hilang kesombongannya. Kalau kalangan atas ini tuan-tuan sudah berbuat, apa yang tak boleh? Apalagi hukum-hukum sekarang ni lah. Betul, hukum tu macam dia pisau, tumpul betul ke atas, tajam ke bawah. Tak bisa kita nafikan, memang begitulah keadaannya. Kalau orang kecil, cepat kali prosesnya. Ada orang mencuri yang benda yang tak berharga, dihukum 1 tahun
3 bulan. Ada mengambil uang triliun 3 tahun. Penjara lebih cantik di rumah kita lagi. Atau dalam dunia semua yang lengkap. Ada semuanya. Kalau kita umat Islam bersalah, itu diproses seterperinci mungkin, sedetail mungkin. Ini dipayah-payahkan, disiar-siarkan, dituduh teroris. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Didengarnya, berdoa dia, doa yang luar biasa. Ya Tuhanku, bahwa sepenjara itu lebih kusukai daripada mereka mengajakku untuk itu, menjadi lelaki panggilan pula. Mana mau dia dapat betino, dapat duit, dapat rumah semuanya. Tak mau Nabi Yusuf. Zaman sekarang di setiap kota ada agennya, ada agennya. Betino-betino yang polukan ini ada agennya. Tahu tuan? Ada kan tak tahu? Lama saya di negara orang. Bila engkau tidak palingkan aku dari tipu daya mereka, rebahlah aku pada mereka, dan jadilah aku orang yang bodoh, orang jahil. Maka tuan-tuan sekalian, Allah ijabah doanya. Maka Allah palingkan tipu daya mereka, karena sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Summa badalahum min ba'di mara'ul ayat la yasjudunnah hatta hin. Jadi tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian, macam mana Allah mengabulkan itu? Muncul pemikiran raul ayat, mereka melihat tanda-tanda satu pemikiran. Kalau begitu tak bisa nih Yusuf didiamkan. Kalau dipindahkan dia, nanti terjadi pula sama perempuan lain nih. Tak bisa juga. Kalau diam juga istana nih, kacau nanti. Kewibawaan kerajaan boleh jatuh. Begitu cara Allah. Yang baik yang buruk atas takdir Allah Subhanahu wa taala, penjarakan. Allah kabulkan. Tengok tuan, Allah kabulkan. Begitu Allah mengabulkannya, dengan cara munculnya pemikiran mereka itu. Macam mana nih ya, kita penjarakan aja lah. Sampai bila? Kita tahu. Sampai selesai lah. Sampai selesai. Sampai selesai tidak tahu mana batasnya. Tapi Allah bataskan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita sambung insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Hatta hin. Insyaallah ya, minggu depan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.